kesejahteraan itu kita petani milenial, teman-teman petani milenial mendeklarasikan mendukung Bapak Emmanuel Melkiades Lakalina menjadi calon gubernur. Yang terhormat Pak Melki, Pak Us, oh ya, Kakak Gelbi, Pak Sek, teman-teman petani milenial, ini sebetulnya jumlahnya masih banyak karena tiba-tiba tadi Pak Sek sudah telepon, Bapak ya, sebagian besar masih di atas. Jadi baik, sebelum ada hal yang kita sampaikan, tetapi sedikit saya menggambarkan dulu terkait dengan apa yang kita lakukan di sini. Yang pertama terkait dengan pertanian, memang saya memulai dari tahun 2019 ketika pulang dari Israel. Dan kenapa pilihannya ke hortikultura? Karena bagi saya, karena hortikultura itu putarannya keuangan cukup cepat. Karena hanya dalam waktu 2-3 bulan itu kita sudah bisa menghasilkan uang. Karena kalau saya lihat kayak misalkan di daerah kita di wilayah timur itu lebih banyak perkebunan, dan tempat ini adalah punya keuskupan Meira yang kita bekerja sama dengan Bapak Uskup untuk membangun satu konsep untuk pembelajaran dan agrowisata, dengan tujuan supaya kita ingin memberikan edukasi kepada anak-anak muda. Kenapa kepada anak-anak muda? Karena pertimbangan kita hari ini adalah petani-petani kita itu umur rata-rata di atas 40-an tahun. Kita bayangkan kalau 10-15 tahun kemudian kalau tidak ada yang kemudian yang ingin menjadi petani, lalu siapa yang akan menjadi petani? Ini sebetulnya tantangan besar bagi kita. Lalu kita buat ini juga bagi kami, kita sudah bisa memberikan sedikit dampak yang baik karena banyak anak-anak muda yang kemudian belajar ke sini. Nah, ini juga banyak adik-adik yang kita selalu sama-sama. Selanjutnya, hari ini kami sebagai anak muda, sebagai petani, kami memutuskan karena dasar pertimbangan bahwa dengan rekam jejak yang kami pelajari bahwa Pak Melkiades Lakalina adalah orang yang tepat yang kemudian akan membangun NTT. Sebagai petani, kami mempunyai satu harapan yang besar karena potensi pertanian di NTT ini cukup besar, sehingga kemudian kalau nanti kemudian Bapak terpilih menjadi gubernur, kami sangat harapkan bahwa pertanian ini akan menjadi satu proyek oleh karena itu saya mewakili teman-teman petani muda yang ada di sini dan juga ada yang masih di luar yang hari ini belum sampai. Kami menyatakan sikap pada tanggal 21 Juni 2024, petani milenial menyatakan dukungan penuh untuk Bapak Melki Lakalina menjadi calon bupati, untuk mencalon gubernur NTT periode 2024-2029. Untuk itu kami akan sangat serius berjuang bersama-sama dan untuk memenangkan kontestasi pilkada 2024 sampai 2029, periode 2024-2029. Jadi saya kira itu yang kami sampaikan, dengan harapan kalau nanti kemudian Bapak terpilih, tolong perhatikan kami petani-petani muda ya Pak. Karena ini terus terang ini Pak, saya harus sampaikan karena apa yang kami perjuangkan sejauh ini bagi Pemda belum menjadi sesuatu yang prioritas. Kami justru bergerak sendiri Pak. Bahkan apa yang kami lakukan ini menjadi pesaing bagi Pemda. Terus terang saya katakan, sehingga ini kami punya harapan besar ketika kalau kemudian Bapak terpilih, tentu ini menjadi satu harapan dan ini menjadi satu program prioritas. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih sudah sampai di tempat ini, dan saya juga hari ini adalah kader Golkar Pak. Saya juga sebagai salah satu kontestan yang kemudian mendaftar di Golkar. Hari ini saya sudah punya KTS juga Pak. Tapi terlepas itu nantilah berproses berdasarkan mekanisme partai. Tetapi hari ini tujuan utama kita adalah kita memperjuangkan Bapak untuk menjadi gubernur 2024-2029. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Melki.
Saya langsung respon saja. Bung Yance dan teman-teman yang lulusan Israel itu ada berapa orang buat satu NTT? Sampai dengan hari ini 500 Lulusan Israel? karena kita sudah hampir 10 angkatan. Dan 500 orang ini yang kayak macam Bung Yance bikin begini ada berapa orang? Tidak sampai 10 orang. Oke. Jadi kita lihat ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit pula yang berhasil. Nah, 500 orang di Israel, kalau tadi dalam yang saya bilang kira-kira 10 orang saya bikin model begini, kan berarti berapa persen? 10 bagi 500 kali 500, apa guys? 10 per 500 berapa tuh? 0,1, 0,2, ya 2% doang. Gelap. Siapa? Tidak seganggu mereka. Kecil ya itu. Gelap. Jadi bayangkan bahwa yang sudah terkirim ke Israel saja itu yang mau bikin begini itu terbatas. Ini saya mulai masuk dari situ dulu. Pak Us yang saya hormati dan teman-teman dari Golkar, Sika, Bung Gebi, sekretaris Golkar, sekretaris Gerindra, Sika, dia pakai baju putih, jadi saya kadang-kadang masih ingat dia di partai yang lama atau yang baru, tapi sudah yang baru. Teman lama menghina. Bung Yance dan teman-teman dari Petani Milenial Sika dan teman-teman media yang hadir. Saya terus terang senang ya. Ini salah satu mimpi saya dalam 8 program strategis di provinsi itu adalah membangun kelompok petani milenial. Saya lihat ada 2 yang berhasil. Satu di Sumba Tengah udah jalan, tidak sehebat begini saya tahu, tapi udah jalan lagi. Satu lagi itu di daerah Timor. Flores, karena kebetulan saya jarang keliling, saya belum tahu, ternyata saya temukan dalam bentuk yang berhasil, dan saya pikir ini apa ya, perfecto lah kalian. Ada untuk pembelajaran seperti ini, ada untuk agrowisata, dan ada juga untuk betul-betul murni produksi gitu. Tepuk tangan dulu buat petani milenial sekian. Saya pikir ini salah satu mimpi saya yang selama ini Pak Us masih tahu lah ya. Kami kan kalau rapat itu saya tekankan betul yang menjadi program strategis kita mesti kejar. Setiap 32 mesti membuat, dan saya senang hari ini saya sampai di salah satu hal yang menjadi perwujudan dari keinginan kita buat program semacam ini. Selama ini saya juga sudah keliling juga misalnya ke TTS di Soe, itu bikin di dalam kota model begini. Dia kerjasama dengan SMA 3, anak-anak pemuda Katolik, 1 hektar kurang lebih. Mereka pinjam dari Bank NTT uang sejumlah tertentu, mereka kembangkan model gini kurang lebih lah. Tapi memang tidak sebagus ini karena mereka murni produksi ya. Mereka minta ini untuk kita coba antisipasi, dan saya kepingin juga bantu mereka. Kemarin saya bilang kita tambah lagi 3 hektar, nanti saya atur tanahnya, kalian bagian produksinya. Nah jadi hari ini tuh saya senang, Bung Yance, saya senang karena pertanian menjadi kebanggaan, digerakkan oleh anak-anak muda milenial kayak kalian ini, dan membuat bahwa pertanian itu juga harusnya membanggakan gitu. Kalau lihat penampilan para petani-petani anak muda, coba itu apa bedanya mereka tampil datang sawah ini dengan ketika dia pergi mall, ketika dia tampil kerja-kerja yang lain, kan model begini juga. Jadi masih gagal jadi petani itu. Jadi kan ada waktunya dia bersawah. Saya kemarin dari ini Waikomo di Lembata kemarin, mau jam-jam begini lah, ketemu sama para petani yang lebih senior di sana loh. Ada Pak Petrus, Pak Yohanes dan sebagainya. Ini saya dan Bung Lorenzo. Kan saya tanya mereka nih, apakah di sini di Waikomo di Lembata itu lahan pertanian cukup bagus? Apakah di sini mereka budidaya pertaniannya itu dengan cara-cara yang agak berbeda dibanding biasa? Kalau orang tua udah bilang mau apapun udah pola lama aja deh. Dia tidak mau lagi pakai pikir pola baru. Jadi dia sudah tidak mau lagi terima perbedaan, perubahan, usul saran dia tidak mau terima. Yang paling mungkin itu anak-anak muda yang bisa membuat cara kita bercocok tanam, cara kita urus perkebunan pertanian itu dengan cara berbeda. Anak-anak muda, karena dia lebih bisa menerima perubahan. Tapi pada saat yang sama juga kita tahu bahwa anak-anak muda kita itu makin dekat ke digital, tapi menjauh dari pertanian, menjauh dari kayak model kalian kemarin perkebunan model begini. Tapi yang menarik adalah kemarin salah satu kepala kaboktannya itu, kaboktan dia bilang gini, nama Pak Yohanes, dia agak umur sih. Saya itu sudah 50-60an. Dia bilang begini, saya tuh dapat bibit itu bukan dari pemerintah, saya dapat bibit bukan beli di mana, saya dapat itu dari Lazada coba.
ini ketua kelompok tani senior dapat bibitnya dari Lazada. Jadi dari online gitu loh. Ini cara bercocok tanam dia masih modelnya, dia bilang, kami kalau orang tua kami model lama aja. Tapi yang saya bingung adalah dia bisa membeli bibitnya itu dari Lazada, Pak. Online. Ini menarik juga. Jadi apa, ya suka tidak suka digital sudah mempengaruhi. Jadi dia dapat bibit dari Lazada. Nah, jadi dengan ada Bung Yaki dan teman-teman ini menurut saya kita bisa lebih terbuka dengan perubahan, mengemas pertanian itu dengan satu hal yang berbeda dan menarik gitu kan. Dan orang kan mungkin berpikir bahwa masuk pertanian itu berarti dia kotor, tidak menarik, atau itu bukan profesi yang membanggakan. Tapi saya lihat di tangannya Bung Yaki dan teman-teman semua ini kan happy semua kan, anak muda happy, membanggakan. Dan kita kan kalau di sini bisa berjam-jam nih menikmati suasana kayak di kafe kan gitu. Dengan samaan karena orang ngafe yuk di mana? Di perkebunan gue gitu. Ngafe yuk di mana? Di saya punya lahan pertanian. Kan ini menarik menurut saya. Nah, ini sekali lagi ya Bung Yaki, di luar urusan dukungan ini, tapi saya pribadi tertarik dengan model kayak gini. Dan nanti saya minta nomor kontak, mudah-mudahan kita bisa buat lagi ini di tempat-tempat yang lain. Baik yang sekali lagi untuk pembelajaran kayak begini, baik itu untuk agrowisata, baik juga itu untuk produksi ya, kita bikin juga yang lebih serius untuk produksi kita jual di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, terima kasih buat dukungan dari teman-teman petani milenial buat saya secara bersama-sama tadi. Tentu ini menambah lagi energi kami untuk makin serius menjalani penugasan ke depan dengan baik. Ini teman saya, Bung Gebi bilang ini, sudah dapat pembicaraan juga untuk sudah suruh saya bergerak, sudah mereka akan gerak dan mereka bicara. Jadi prinsipnya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan Pak Jokowi ingin agar keberlanjutan pembangunan bisa jalan di tanah air, juga di NTT, juga di Sika. Kemudian juga tentu yang menjadi intinya adalah di Koalisi Indonesia Maju, ada berbagai partai di sana, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, dan bisa juga dari tambah yang lain. Prinsipnya adalah kami ingin memastikan bahwa program Pak Prabowo jalan secara maksimal dan kecepatan penuh di NTT dan di seluruh 32 NTT, sehingga tentu kami dengan tugas ini dengan baik, memastikan agar semua program Pak Jokowi yang berlanjut di program Pak Prabowo ditambah berbagai program Pak Prabowo ini bisa berjalan baik di lapangan. Dan juga bersama dengan teman-teman Kim dan ada mungkin PKB akan bergabung dengan yang lain di provinsi dan di kedua NTT. Kita akan berjalan bersama dengan teman-teman relawan untuk meraih dukungan, berbagi mimpi dalam NTT ke depan, dan mengajak semua pihak untuk bisa bersama-sama membangun NTT ke depan dengan baik. Moto kita adalah ayo bangun NTT. Saya di Sika berarti juga ayo bangun Sika. Sekali lagi, ayo bangun Sika, ayo bangun NTT. Ulang lagi, ayo bangun Sika, ayo bangun NTT. Kata-kata ayo itu berarti kita mau mengajak. Kita bangun daerah itu tidak bisa sendiri, tidak bisa Pemda saja, tapi perlu dengan berbagai pihak. Jadi tadi catatan dari Adayance tadi itu, saya pikir nanti ke depan kita akan pastikan bahwa semua pihak kita bergandengan tangan, bersinergi. Pemerintah kerja di bagiannya, teman-teman muda kerja di bagiannya. Kita juga akan ajak tokoh agama, Bapak Uskup dan para romo, para pendeta, para ustadz juga untuk kiai, untuk kita bisa sama-sama urus NTT Sika dengan baik, dan juga kita berbagi tugas tanggung jawab agar semua agenda-agenda ini bisa kita kerjakan dengan baik ke depan. Terus ini menarik karena ya kalau saya orang mau mere, orang Sika kan refreshing kan bisa datang ke sini. Saya kira Kupang juga itu nggak ada kayak gini. Ini kalau misalnya Yance itu bisa bikin juga di Kupang, saya kira boleh juga model begini. Misalnya kalau pernah ada, ini menarik nih. Orang Kupang pun kita cari gini susah loh. Kita undang beliau di Golkar Academy itu ya. Boleh, nanti bisa ada juga untuk bisa sharing, biar berbagi pengalaman dari kita omongan seperti gini di mana-mana. Tadi malam saya di Larantuka juga ketemu anak-anak muda juga, relawan satu slot tim. Anak muda semua juga di situ. Macam-macam mereka punya ide. Pokoknya nanti ke depan juga saya pikir nanti kita perlu bikin juga itu adalah semacam ada youth center gitu. Pusat pemuda untuk gimana semua kreativitas anak muda itu bisa diwadahi dan kemudian kalian bisa berekspresi di sana dengan riang gitu. Dan kemudian bisa bikin klaster-klaster kelompok, mungkin ada klaster ekonominya,
pertanian kita bikin nanti mau model gitulah. Kita coba dicari formulasinya agar di setiap tingkat 2 NTT ini ada youth center yang kemudian menjadi pusat pengembangan kreativitas dan potensi anak muda untuk bisa kemudian konkret ke depan, termasuk di bidang pertanian yang sudah kita buat. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Ayo bangun Sika. Ayo bangun NTT. Ulang lagi. Ayo bangun Sika. Ayo bangun NTT. Saya kembalikan ke Pak Sek. Selamat siang Pak Miki Ades Lakalena, Pak Yance, Pak Sek Golkar, Pak Sek Gerindra, teman-teman Partai Golkar yang hadir yang saya hormati dan teman-teman milenial, petani milenial yang hadir. Secara khusus kami Partai Golkar berterima kasih kepada Pak Yance yang juga adalah salah satu kader. Ini kader baru Pak Ketua. Saya harapkan mereka punya KTA ini bisa cepat keluar supaya saya bisa proses di kabupaten biar mereka lebih jelas bahwa ini kami sudah punya kartu. Kami sudah proses dalam sistem, hanya mesinnya masih rusak jadi ada kendala di Kupang ini. Dan ini juga salah satu bakal calon wakil Bupati Sika yang ikut survei di Golkar. Mudah-mudahan survei nanti kita lihat bagaimana hasilnya, itu yang nanti akan didukung oleh Golkar, oleh DPP nanti. Dan hari ini kami berterima kasih kepada Pak Yance bersama teman-teman semua yang sudah menyatakan satu tekad untuk mendukung salah satu anak kandung Golkar, salah satu kader Golkar terbaik di NTT, Bapak Melkiades Lakalena, untuk menjadi calon gubernur NTT dari Partai Golkar, nanti berkoalisi dengan partai lain. Kita beri tepuk tangan untuk petani milenial yang ada di kabupaten kita ini. Dan proses ini terus berjalan. Pasti kami dari Golkar akan berkoordinasi tetap bersama dengan Pak Yance dan timnya untuk kita satukan kerja kita di lapangan untuk mensukseskan Bapak Melkiades Lakalena menjadi Gubernur NTT 2024-2029. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan awal pertemuan kita ini deklarasi kaum petani milenial di bawah Pak Yance Maring ini kita akan berlanjut dengan koordinasi dan kerjasama dengan Partai Golkar Kabupaten Sika. Sekian dan terima kasih. Kita foto bersama. Kita foto bersama. Ayo bangun Sika.